ada lagi? Ini nanti maaf Pak ya, ada kayak biaya tambahan gitu nggak Pak? Soalnya kok kan biasanya masuk polisi bayar atau gimana gitu nanti. Waduh, itu yang ngomong itu bohong itu. Jadi, Oh siapa? ya, saya pastikan masuk polisi tidak ada yang bayar-bayar, semua gratis. Oke. Siapa? Nanti kalau ada informasi yang seperti itu bisa dilaporkan di Propam. Nanti kita proses. Siap. Itu oknum. Siapa? Yang jelas untuk masuk polisi semuanya gratis. Yang penting punya kemampuan, punya prestasi. Oke? Siapa? Oke, terus Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Tadi video tadi ya mengatakan bahwa kalau masuk polisi, jadi polisi gratis. Jadi seolah-olah lagu Ben Sukatani itu yang salah ya. Masuk polisi, jadi polisi, bayar polisi. Itulah statementnya siapa? Listio Sigit Prabowo, seolah-olah masuk polisi gratis. Ya, apanya mungkin daftarnya gratis, tapi supaya diterima itu yang bayar. Ya, nggak dibenahi Listio Sigit Prabowo ini ya, aduh, ya seharusnya ya kalau benar masuk daftar masuk polisi itu gratis, maka calo-calo yang merupakan polisi itu, calo-calo untuk masuk polisi itu harusnya kau pecat dan kau pidanakan, kau antarkan langsung masuk ke penjara sel tikus seumur hidup. Tapi ya seperti kita lihat lah ya, prestasinya si Listio Sigit Prabowo ini ya, hukumannya ya ringan. Calo-calo itu ya, calo-calo penerimaan polisi rekrutmen inilah. Dari berita 1, 5 anggota Polri yang diduga jadi aktor suap penerima Bintara tidak dipecat. Bayangkan, ya, tidak dipecat berarti kan calo-calo ini dibutuhkan oleh atasannya. Makanya masih nggak dipecat, tidak di PTDH. Ya, uang-uang penerimaan ini masih dibutuhkan oleh atasan-atasannya. Bilang aja lah Listio, jujurlah kau, ya. Penipu prekayasa aja, Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar aja masih kau tampung kok. Rekayasa video CCTV Jessica, mau bilang apa kau lagi? Ya, apalagi cuma jadi calo penerimaan. Ya jelas tidak dipecat ya kan, Listio. Bahkan naik pangkat nanti nih. Katanya masuk gratis. Bohong itu yang bilang bayar itu. Tapi yang jadi calo nggak dipecat. Kan kontraproduktif sekali itu, berseberangan secara diametral itu. Harusnya kalau benar kau tegas, ya pecat, pidanakan, itu baru efek jerah, pidanakan langsung hukum seberat-beratnya. Begitu baru pemimpin yang tegas, nggak pelongak-pelongok kayak kau. Tahe. Polda Jateng telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap 5 anggotanya yang diduga menjadi aktor suap penerimaan Bintara Polri 2022. Ya, si Listio itu sudah Kapolri dia sejak 27 Januari 2021. Inilah prestasinya si Listio. Kelima anggota Polri yang diduga jadi aktor suap penerimaan Bintara itu tidak dipecat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengungkapkan hasil sidang KKEP itu kelimanya tidak dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Tidak ada yang di PTDH, kata Iqbal saat dikonfirmasi wartawan Kamis ya 9 Maret 2023. Enak kan? Itulah gayanya si Listio ini. Memang udah Kapolri sampah ini ya. Jangankan cuma jadi calo begini ya, penipu prekayasa aja. Si Krishnamurti masih aktif Irjen, si Muhammad Noah Lazar masih kompes, dia pejabat di laboratorium forensik itu, Mabes Polri ya.
Memang luar biasa ini, memang sangat baik ini sama polisi-polisi jahat ya. Tapi kalau ngomong itu sok lembut ya, ini tidak ada itu gratis, apa semua bohong itu. Ya kalau benar bohong pecat semuanya begitu loh. Plong kau. Wih. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan kelima orang tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif. Intensif kok nggak dipecat, dipidanakan. Berkas pemeriksaan kelima anggota Polda Jateng itu pun sudah dinyatakan lengkap. Adapun kelima orang terdiri dari 2 kompol. Bayangkan ya, kompol. Bentar lagi AKBP, Kombes Jenderal. Sebentar lagi orang ini pasti jadi jenderal ini. Minimum kombes. 1 AKP dan 2 bintara. Mereka adalah kompol AR, kompol KN inilah ya. Kalau dari anggotanya langsung pakai singkatan. Kenapa rupanya? Pengkhianat rakyat itu. Sebutkan namanya. Ya, KPCS, Bribka Z, Bribka EW, Brigadir EW. Mereka atas inisiatif pribadi diduga kuat melakukan percaloan atau aksi KKN dalam tes masuk Bintara Polri tahun 2022. Ya. Atas inisiatif pribadi. Ya, saya yakin itu disetor itu ke atasannya. Ya, makanya diamankan dia, nggak dipecat dia. Nanti kalau dipecat bernyanyi dia nanti, ya nggak Listio? Ya kan Listio? Kalau atasannya, atasan langsung ataupun atasannya di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi tidak menerima uang calo penerimaan Bintara ini, maka dia dengan enteng dipecat. Tapi kalau dipecat, dia akan bernyanyi bahwa yang menerima ini, itu. Harusnya kau periksa sampai di level mana itu. Ya, uang-uang penerimaan polisi itu. Bagaimana polisi mau baik? Ya, kayak gini masuk pun bayar. Jadi polisi, bayar polisi. Jadi polisi, bayar polisi. Kau intimidasi lagi penyanyi lagu yang melakukan kritik terhadap kepolisian. Memangnya nenek moyangmu yang punya kepolisian itu, Listio? Uang rakyat itu. Jangan merasa mentang-mentang kau jadi Kapolri langsung milikmu itu kepolisian itu. Milik rakyat itu. 126 triliun itu uang rakyat, pajak rakyat itu. Aksi mereka terpergok Divisi Propam Mabes Polri dan langsung menangkap kelima orang itu. Ya untuk apa ditangkap tapi nggak dipecat dan dipidanakan? Ini kan hanya kayak ngusir nyamuk ya, nanti nyamuknya datang lagi. Kan gitu. Inilah tadi tarif calo penerimaan Bintara Polri di Jateng berkisar 350 sampai 750 juta. Bayang kenapa nggak kaya ya bos-bosnya polisi ini. Dari sogoan-sogoan penerimaan Bintara saja, belum perwira nanti ya kan. Sekolah perwira juga. Ya, siswa yang ingin jadi perwira juga. Di apa juga, penyuapan juga, diperas juga. Jadi polisi sesama polisi memeras, memungli. Setelah lulus dia perwira, ya memungli siapa? Masyarakat, tambang ilegal, perusahaan-perusahaan, hotel dan lain-lainnya. Nggak bakal selesai. Makanya Pak Prabowo Subianto, lihat ini penegakan hukum, jangan Danantara aja diurusi. Ya, udah hancur kali kepolisian ini. Lihat itu si Listio Sigit Prabowo itu. Ya, calonya aja polisi. Ya. Si polisi calo ini bukannya dipecat. Ya, kalau dipecat nanti nyanyi dia sampai jenderal mana yang menerima ini. uang apa ini tahe nggak mau alapon sudi ulan hepeng saja yang dicari dalam hidup ini. Nggak ada apa ya pengabdian untuk rakyat yang telah membayar mereka gaji, tunjangan dan lain-lain. Aduh, parah kali mental orang ini weh. Tapi lihat ini seragamnya ini semua dari uang rakyatnya ini, seragam-seragamnya sampai apa ini melati-melatinya, bintang-bintangnya segala macam ini, entah apa lah ini, simbol-simbol apa ini gak ada gunanya bagi rakyat itu ya. Sok-sok pakai ornamen kayak udah paling berguna aja ya. Polda Jawa Tengah mengungkapkan besaran tarif yang dipungut oknum anggota polisi menjadi calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Uang yang diberikan ada 350 juta,
hingga 750 juta ya, pantasan ya, sampai jual sawah, jual tanah. Setelah jadi polisi ya memungli dia, memeras siapa? Masyarakat. Ada nanti jadi polantas ya, di apa nanti supir truk pada saat sepi diintai terus dipungli. Itu inilah pekerjaannya ya, anggotanya si Listio Sigit Prabowo. Orang nggak dipecat gimana? Penegakan hukum apa lah ini coba tidak dipecat? 350 juta berapa itu? 350 juta sampai 750 juta, tapi nggak dipecat. Mau kayak mananya Pak Prabowo Subianto ya? Mau negara apa? Anda bilang kemarin itu negara maju yang lebih hebat dari Jepang, Prancis, Jerman, bla bla bla, pret. Ya. Mana ada negara maju jenis kepolisian kayak gini, Pak Prabowo Subianto. Jangan mimpi Anda. Anda katanya menghabiskan banyak waktu di Eropa. Ya. Penegakan hukum ini kayak mana lah ini? Tukang bubur sogok 300, ini dari Kompas. Tukang bubur sogok 310 juta agar anaknya masuk polisi. Berapa gaji Bintara? Nah inilah ya. Kali ini korbannya seorang tukang bubur atas nama Wahidin, asal desa Kujuden, kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Anaknya yang dijanjikan masuk polisi lewat jalur orang dalam ini pun saat ini dalam kondisi depresi. Kasus penipuan penerimaan anggota Polri diduga dilakukan mantan Kapolsek Mundu, AKP SW. AKP lagi ya, AKP lagi. Aduh, Ajun komisaris ya, kompol lah, Ajun kompol. Penipuan ini diduga melibatkan anggota polisi lainnya serta PNS yang bekerja di Mabes Polri. Itulah bayangkan ya, melibatkan anggota polisi lainnya serta PNS. Jadi bukan hanya si polisi, PNS-nya aja di Mabes Polri terlibat. Calo penerimaan Polri, tukang bubur korban 310 juta. Saya yakin si Listio pasti memberikan hukuman. Ya kalau dihukum ya AKP dan anggota polisi lainnya serta PNS paling cuma tidak di PTDH ya, Listio. Mutasi saja ya. Mutasi aja karena kau baik kali kau sama polisi kotor. Kau sendiri kotor nggak, Listio? Ya jelas lah bilang ya. Kalau kau baik, jujur kau bersih, pasti kau benci kali dengan polisi seperti ini. Pasti kau pecat dan kau pidanakan ya. Terus orang tua bayar, dari Kompas ini, orang tua bayar 900 juta demi anaknya masuk polisi. Berapa gaji Bintara? Ya, inilah dia sampai di ada apanya itu, kwitansi pembayarannya. Kali ini dari Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah, tertipu 900 juta. Kasus penipuan dalam seleksi masuk polisi sejatinya sudah berulang kali terjadi. Yang terbaru, warga Pemalang bernama Suratmo rela membayar 900 juta agar kedua anaknya bisa masuk polisi. Suratmo rela menjual sawah hasil warisan yang nilainya hampir 1 miliar untuk membiayai kedua putranya dengan harapan mereka lolos seleksi Bintara Polri. Belakangan Suratmo kecewa karena tak satu pun putranya yang lolos seleksi. Hingga kini Suratmo sedang berjuang agar uang 900 juta miliknya kembali dan melaporkan oknum polisi yang menipunya ke Polres Pemalang. Ya, polisi lagi yang selalu bersembunyi dibilang oknum ya, Listio. Ya, hebat kau memang. Semua kau bilang oknum. Tapi apa hukumannya, Listio, sama orang ini? Ya, 900 juta di Polres Pemalang. Apa hukumannya, Listio? Hei, jawab. Kapolri apa ya kau? Sama Tito Karnavian aja takut kok sama Krishnamurti. Kapolri paling benci sepanjang sejarah. Inilah gajinya. Ya, gaji polisi, terus tunjangannya, tukinnya. Udah dikasih tukin sama rakyat. Tapi memungli lagi orang ini nanti. Memungli di jalan lah, memungli SIM lah, segala macam. Memungli polisi juga.
Sudah kacau polisi ini. Aduh, ini institusi negara paling rusak ini ya. Mungkin yang lain, kejaksaan dan lainnya. Kehakiman, Jarod Fricar. Nanti kita bahas itu. Ini lagi ya, di seluruh Indonesia, pokoknya Sabang sampai Merauke ya, dikatakan oknum-oknum polisi terus ya. Calo-calo penerimaan polisi. Dan si Listio santai aja dia ya, nggak dihukum pun, nggak dipecat, apalagi dipidanakan. Mahasiswa NTT bayar 250 juta demi masuk polisi. Ini lagi di NTT ya. Junus Dami, warga desa Oe Batu, Kecamatan Rote Barat Daya, melaporkan seorang polisi berpangkat Aibda dengan inisial AA. Diapain ini? Listio, kau apakan ini? Naik pangkatkan ini si Aibda AA ini. Ya. Naikkan pangkat. Biar isinya ya, kepolisian para penipu, prekayasa, calo, ya. Terus tukang puli, tukang palak, tukang perkosa, penipu, parah kali isinya kepolisian ini. Pria yang berprofesi sebagai mahasiswa itu melaporkan AA karena dugaan penipuan sebesar 250 juta. Kakak kandung Junus, Melkianus Dami, mengatakan AA menerima uang 250 juta sebagai jaminan meloloskan adiknya sebagai bintara Polri tahun 2021. Tetapi adik saya justru tidak lolos jadi polisi sehingga kami lapor. Coba kau pecat, kau pidanakan seumur hidup itu polisi-polisi calo itu, bakal nggak akan ada orang yang mau menyogok-nyogok kayak gini, ya. Bakal nggak ada yang berani itu polisi-polisi bawahanmu itu. Apalagi kalau kau usut sampai tingkat jenderal uang itu, kau habisi itu, ya. Mulai dari yang menerima calo di lapangan sampai aliran uangnya kau periksa, nggak bakal orang-orang mau menyogok, ya. Tetapi karena kau kasih hukuman ringan dan tidak kau selidiki aliran uang itu sampai kemana, ke pejabat-pejabatmu atau sampai kau. Ya akhirnya ya begini terus berulang, dan ini di seluruh Indonesia. Gak malu kau jadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, Listio, ya. Selama kau lah kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, nangis kau sana, ya. Ya kalau nangis kau kalau ada nurani ini. Ini lagi, di mana lagi nih? Ya, dari Kumparan. Bayar 750 juta gagal masuk Polri. Warga Lubuk Linggau melaporkan oknum polisi. Ya, polisi lagi, oknum lagi, Lubuk Linggau. Ya, Lubuk Linggau ini Sumatera Selatan. Seorang ibu rumah tangga bernama Yuliana di kota Lubuk Linggau melaporkan oknum polisi Brigadir JW. Nah, kau apain ini Listio, si JW ini? Ya, naikkan jabatan karena dia sudah banyak mengumpulkan uang, ya kan? Uang calo-calo ini. Naikkan jabatan Listio, ya, seperti kasus polisi prekayasa pembunuhan itu oleh Ferdi Sambo, Brigadir Joshua, ya, 6 orang itu terlibat rekayasa, kau naikkan promosi jabatan. Kacau memang kau Listio, Sigit, sudah hancur memang kau, nggak ada moralitasmu memang. Dalam laporan tersebut, oknum JW yang bertugas di Sat Sabara Polres Muratara ini menjanjikan dapat membantu meloloskan anak dari Yuliana pada seleksi Polri dengan syarat membayar biaya 750 juta. Yuliana menyebut mengenal oknum JW, apalagi yang bersangkutan pernah menumpang tinggal di rumahnya cukup lama. Jadi kami itu tidak ada pemikiran bahwa dia ini tidak bakal menipu kami. Bukan menipu, Bu. Memang sudah SOP-nya begitu. Ya, memang begitu. Harus bayar. Jadi polisi, bayar polisi. Ya, kalau itu nggak benar, maka tadi itu ya berita pertama, 5 anggota polisi menjadi calo masuk Bintara di Polda Jateng, harusnya dipecat dan dipidanakan. Ini nggak dipecat, disayang oleh Listio Sigit gitu. Memang sudah template itu, kecuali Prabowo Subianto punya nyali untuk mengubah ini, ya. Kalau diharapkan Listio sih nggak bisa, ya.
Itu pun kita harapan terhadap Prabowo Subianto makin tipis ya. Ya tunggulah presiden berikutnya. Tak tahu tomak sono. Nanti kita tahan-tahan aja lah presiden ini Prabowo Subianto. Omon-omon atau enggak ya kita lihat lah ya. Ciri-cirinya omon-omon saya lihat ya. Harusnya 100 hari pertama gebrakan reformasi hukum lah yang dilakukan, bukan ngasih makan gratis. Apalah itu, siapapun bisanya itu melakukan itu. Ini lagi, ingin jadi polisi, pemuda ini bayar 750 juta, terlanjur jual rumah dan tanah ternyata ditipu. Di mana lagi nih? Nah, di Bengkulu. Waduh, memang seluruh Nusantara ya, Sigit. Anggota-anggotamu ini memang spesialis calo, uang bersih tuh, Sigit. Ya kan, tinggal setor-setor atasan, aman, nggak dipecat. Listio Sigit. Nasib pemuda ini berinisial YR21, kadung bayar 750 juta ini orangnya ya. Demi bisa jadi polisi, ternyata malah ditipu. Kasus ini bermula ketika YR hendak mengikuti seleksi masuk kepolisian, tapi dia gagal lolos seleksi administrasi. YR kala itu mengikuti seleksi pendaftaran Bintara Polri gelombang 2 tahun 2023. Listio Sigit Prabowo sudah jadi Kapolri bulan Mei 2023 di Polda Bengkulu. Namun karena tidak lolos seleksi administrasi, YR menghubungi seorang temannya. Ia lalu dikenalkan pada oknum aparat inisial SI. SI mengaku bisa meloloskan YR sebagai polisi dengan syarat ada uang pelicin senilai 600 juta. Nah, polisi berinisial SI ini kau apakan, Listio Sigit? Kau sayang? Yalah, manjakan aja lah Sigit. Ya, biar kaya kalian semua dengan tipu-tipu rakyat seperti ini ya. Kalau nggak statement saya tadi, kalau uang ini tidak diterima oleh atasannya dari si calo ini, maka gampang memecatnya. Makanya mereka disayang, tidak dipecat oleh si Sigit. Itu ceritanya. Dan Prabowo Subianto ya cuma omon-omon sih sejauh ini ya. Memecat Listio Sigit yang sudah bobrok ini aja pun nggak sanggup. Parah kali katanya Danjen Kopassus. Tapi mentalnya cuma seperti ini ya. Mending sipil yang berani mati. Ya, nggak ada apanya. Jaminannya kalau dari TNI itu apa? Tegas ya. Gak ada jaminan. Banyak orang yang menyesal ya memilih. Mungkin ya. Kalian jawablah di komentar menyesal atau enggak. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.